Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah update energi love life untuk Sun Moon Rising Venus yang berada di Gemini. Ini tarikan love life untuk sepanjang bulan Oktober 2022. Namun seperti biasa, sebelum mari mulai untuk menginterpretasikan kartu demi kartu tarot ini, wajib mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan apa yang mari bacakan di sini tuh vice versa. Pembacaannya kebolak-balik, niatnya baca energi Gemini kebaca energi dari pasangan Gemini. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Situasi kondisi keadaan Gemini bersama dengan seseorang dalam hubungan asmara energi Oktober adalah di situ ada Ace of Cup, kemudian di situ ada Nine of Swords tapi posisinya reversal, dan kemudian di sini ada Age of Wands. Ini kartu seharusnya sih gambaran situasi yang lebih baik gitu ya. Jadi saya rasa di sini ini bisa adalah langkah baru. Untuk beberapa langkah ini, bukan untuk beberapa ya, tetapi seharusnya langkah ini tuh memberikan sebuah perjalanan kehidupan yang baru, yang dimana perjalanan ini tuh lebih kelihatan menjanjikan akan mendapatkan cinta kasih sayang. Nah, di situ ya, ini kan urusan asmara nih, tentu saja urusan asmara itu cinta dan kasih sayang. Yang di situ sebuah hal yang dituju gitu ya kan. Nah, di sana. Jadi saya rasa hubungan ini bisa jadinya hubungan yang menyembuhkan. Hubungan baru ini ya. Hubungan yang baru ini langkah baru soalnya. Hubungan yang baru ini itu bisa sebagai cara untuk menyembuhkan diri. Gitu ya. Jadi ini sebagai gerbang untuk healing. Gitu ya. Atau ada salah satu di antara hubungan ini, entah ini Gemini ataupun ini pasangan Gemini, membuka lembaran baru, bertemu dengan orang baru gitu ya. Orang baru di luar sana, ataupun jangan-jangan ini bisa hubungan yang baru-baru saja terbangun gitu kan. Nah, jadi hubungan ini tuh terlihat sebagai jaminan untuk membantu diri ini masuk ke proses penyembuhan dari trauma-trauma apapun itu yang pernah dihadapi, gitu ya. Nah, mungkin beberapa di sini tuh sudah lama menjomblo, jadi masa-masa jomblo ini akan segera diakhiri, gitu kan. Jadi mungkin masa single itu dianggap sebagai sebuah kemalangan diri. Nah, kali ini udah nggak malang lagi, tetapi kali ini justru adanya sebuah berkat yang patut disyukuri gitu ya, dengan hadirnya peristiwa pertemuan antara dua orang feminim dan di situ energi dari maskulin gitu ya. Oke. Untuk interpretasi lebih lanjut perlu mari tarik energi berikutnya. Garis pertama ini, tarikan pertama ini mari tujukan, mari niatkan sebenarnya untuk membaca energi dari pasangan Gemini ya. Tapi seperti di intro tadi, bahwa apa yang mari baca di sini sebagai energi pasangan Gemini bisa aja dalam kehidupan nyata itu ternyata adalah energi dari Gemininya sendiri, gitu ya. Jadi saya rasa ini orangnya mulai di sini ya, mungkin dia di sini yang pernah terluka, entah itu oleh Gemini ataupun itu oleh sebuah peristiwa dari masa lalunya dia. Mungkin dia pernah dikecewakan oleh seseorang ketika dia menyerahkan hati. Ternyata si dia yang menerima persembahan hati ini menyia-nyiakan gitu ya, bukannya membahagiakan, tetapi di situ malah menghancurkan, malah menyakiti gitu ya. Nah, jadi orang ini kalau mari lihat mulai masuk dalam fase-fase untuk memaafkan apapun yang telah terjadi dalam kehidupannya.
di sini mulai timbul kesadaran spiritual. Iya, aku harus menyelesaikan yang menjadi penyebab atau sumber penderitaanku, gitu ya. Dia tidak membereskan sumber penderitaan ini dalam bentuk mempengaruhi dunia luarnya dia, tetapi di sini dia menarik banyak energi, mempergunakan banyak waktu untuk sibuk, gitu ya, mencintai diri dia sendiri, memaafkan diri dia sendiri dan segala macam itu ya, teknik-teknik dari healing itu tadi, gitu ya. Jadi seseorang ini kalau mari lihat ya, apapun yang telah terjadi dalam hidupnya dia, yang dikatakan di situ sebagai hal yang dia tolak karena di situ justru lebih banyak menguraikan air mata, tapi orang ini tuh hebat sekali karena dia tidak mau berlama-lama dalam posisi terpuruk, gitu ya. Orang ini tuh semangat dia untuk berbahagia itu masih sangat besar sekali. Masih ada keoptimisan bahwa setelah hujan pasti akan ada pelangi di sana, gitu ya. Jadi orang ini mari rasa sudah mulai bisa menerima itu hanyalah sebuah peristiwa, tetapi aku, jiwaku itu harus tetap bergerak, harus tetap bertumbuh dan menemukan apa itu sebuah kebahagiaan yang sejati. Nah, di sana ya. Jadi orang ini energinya itu energi yang sangat kuat, tetap energi sangat kuat untuk bergerak ke depan, tetapi mari lihat di sini memang tidak lagi terburu-buru, semangatnya dia itu tidak lagi tergesa-gesa. Orang ini ya, mari lihat tuh kayak sudah mulai ingin menghayati perjalanan-perjalanan kehidupannya dia, menghayati apapun yang sedang dia lakukan. Makanya dalam prosesnya dia berasmara dengan Gemini ini, saya rasa orang ini tuh akan mencoba untuk benar-benar sadar apa yang sedang dia lakukan, pikiran apa yang datang ke benaknya dia, gitu ya. Dan orang ini tuh saya rasa karena dia penuh dengan kesadaran itu tadi, apapun yang dia lakukan dalam hubungan bersama dengan Gemini ini, saya rasa di situ bukan lagi hanya sekedar untuk pemenuhan egoisme semata, gitu ya. Jadi orang ini tuh akan lebih memilih jalan-jalan atau dia akan memilih untuk melakukan sesuatu tuh yang paling terbaik, yang paling bijaksana. Sekiranya dia terlukai oleh Gemini ini, saya rasa orang ini tuh mungkin akan membutuhkan waktu untuk memaafkan. Tetapi pada akhirnya dia tetap akan melepaskan maaf itu kepada Gemini dan mengambil tanggung jawab kepada diri dia sendiri, atas diri dia sendiri, untuk melampaui kedukaan yang dia alami ketika dia berinteraksi dengan Gemini. Saya lihat seseorang ini tuh walaupun mungkin usianya dia masih muda, walaupun dia kelihatan di situ manja, tapi orang ini tuh saya lihat kekuatan batinnya itu tidak perlu diragukan lagi, gitu ya. Nah, orang ini akan selalu punya pengharapan-pengharapan baik, minimal itu dalam kehidupan dia pribadi, gitu ya. Dan ya syukur-syukur harapan-harapan baik ini juga diletakkannya kepada hubungannya bersama dengan Gemini. Tetapi itu tadi, untuk apapun itu ya yang terjadi, saya rasa orang ini tuh tidak akan egois memaksakan sebuah keharusan dalam hubungannya bersama Gemini ini. Misalnya begini ya, dia tahu kalau Gemini melakukan A, hubungannya itu akan menghadirkan keharmonisan, gitu ya. Tetapi dia tidak akan dengan saklek, gitu ya. Dia nggak akan dengan saklek untuk maksain. Gemini, mestinya kamu tuh bikinnya tuh bertingkah lakunya tuh dengan modelan A, gitu ya. Saya rasa di situ enggak, gitu. Tapi dia akan membebaskan Gemini ini, silahkan kamu bergerak dengan apapun di situ yang kamu anggap sebagai hal yang baik bagimu, gitu ya. Aku nggak akan berusaha untuk menginterupsi kamu, tetapi aku mungkin akan menggiring kamu dengan lembut, dengan manis, gitu. Dan ya memang kalau melihat orang ini tuh
kayaknya sudah mulai bijaksana di sana. Dia sudah mulai banyak mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang yang baik dan yang keliru itu seperti apa gitu ya. Makanya ketika dia memberikan saran, ketika dia melakukan sesuatu di sini, yang dia berikan itu kepada Gemini dengan semangat hal-hal yang baik sajalah. Nah, modelnya kayak gitu ya. Dan bahkan jika Gemini mengizinkan seseorang ini hadir dalam kehidupan Gemini dan tentu saja mau mencoba untuk membuka diri ya, mau untuk mencoba untuk memahami tentang dirinya dia, orang ini bukan hanya akan menyembuhkan diri dia sendiri dalam perjalanan hidupnya, tetapi bisa juga dia akan menyembuhkan Gemini gitu ya. Tapi tentu saja apabila Gemini tidak menolak. Ya kalau menolak ya apa boleh buat gitu ya kan. Tapi itu tadi, dia punya energi yang besar untuk menghadirkan kebahagiaan, baik itu bagi diri dia sendiri ataupun bagi orang-orang yang berinteraksi dengan dia. Dalam hal ini adalah Gemininya. Nah ya seperti itu ya. Sekarang Gemini ini mau ikhlas tidak, lebih terbuka, lebih mau fleksibel, lebih mau untuk menerima gitu ya kehadiran orang ini. Nah, kebetulan yang mari baca di sini itu energi hubungan adalah energi hubungan yang seolah-olah hanya dia sendiri ya, hanya ada satu orang yang menginginkan hubungan ini tetap terjalin, tetapi yang lain nampaknya itu tidak. Dan yang berkata tidak di sini itu kecenderungan besarnya ya, kalau dilihat sesuai dengan apa adanya tebaran kartu tarot ini adalah energi dari Gemini gitu ya. Nah, tetapi walaupun mungkin dia akan mendapatkan penolakan dari Gemini, saya rasa orang ini tuh akan dengan ikhlas, akan dengan tabah untuk menerima gitu ya. Walaupun ada harapan dia di sini, oke lah, status bolehlah di situ berubah gitu ya. Yang tadinya suami istri, yang tadinya pacaran, boleh saja berubah menjadi apalah itu ujar-ujarnya, nama-namanya. Tetapi dia mau kalau bisa tuh tetap akan ada interaksi yang baik antara mereka berdua. Nah kayak gitu ya. Namun mari ragu, mari sangsi bahwa Gemini akan mau berinteraksi dengan baik dengan pasangannya ini gitu loh ya. Karena ini maaf saja ya, mungkin ada kaum Gemini yang sedang melihat video ini. Nah tapi barangkali ini belum resonate ke kamu, karena kok yang mari baca di sini energi Gemininya sendiri tuh energi seseorang tuh yang terlalu banyak drama dalam hidupnya dia. Seseorang yang tidak mau tampil apa adanya, seseorang yang lebih banyak menutup-nutupi tentang dirinya dia, dan justru mencitrakan atau menampakkan lebih banyaknya itu sisi kenegatifan, sisi shadow dari seorang manusia. Bisa bersikap dengan keras kepala, manipulatif di sana, bukan hanya dia menipu pasangannya, tetapi dia bisa di sini ya, Gemini di sini bisa menipu diri dia sendiri, dan tanpa dia sadari bisa saja di situ dalam bentuk untuk menghancurkan diri dia sendiri di sini. Nah kayak gitu ya. Jadi alih-alih jangankan mau bersikap berharmonis dengan pasangan, justru bisa Gemini di sini tuh energinya tuh destruktif banget. Bisa energinya Gemini tuh sangat merusak sekali. Gitu ya. Jadi lewatlah sudah sebuah harapan gitu ya. Lewatlah sudah sebuah harapan yang memungkinkan adanya dua orang di sini berkasih sayang dengan kemurnian. Nah, seperti itu. Karena bisa energi salah satu di sini itu energi yang sangat destruktif sekali. Gitu ya.
Entah ini bisa kehilangan percaya diri di sana, bisa juga di sini tidak menggali potensi diri, tidak terus-menerus belajar untuk menjadikan diri ini sebagai versi terbaik. Nah, bisa juga kayak gitu ya. Sehingga apapun yang dilakukan, ini pancarannya bisa tuh nggak asik banget. Seseorang yang minta dihargai, minta dihormati, minta disayangi, minta diakui, tetapi minta diakui dengan baik gitu ya, dengan luar biasa gitu. Tetapi dia sendiri pun tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain. Bisa seseorang ini tuh sangat tergantung sekali, sangat membutuhkan orang lain, gitu ya, untuk kelihatan keren. Narsis di sini sangat luar biasa. Tapi bisa kenarsisan ini tuh sebenarnya tidak ada modal, hanya modal bacot doang. Sorry ya. Mana tak ada kawan game ini di sini yang sedang mendengarkan. Maaf ya jika kamu merasa tersinggung. Mari punya keterbatasan dalam berkata-kata gitu ya. Jadi mari apa adanya aja lah di sini ya. Mari minta maaf. Nah, jadi ini seseorang yang bisa itu kayak yang bersemangat di awal, hangat di awal, luar biasa di awal, menawan di awal. Tapi nanti lama-lama dalam hubungan ini bisa berubah karakternya 180 derajat. Menganggap diri seorang raja, tetapi berlaku seperti raja, itu ujar-ujarnya tuh Raja Fir'aun gitu ya. Atau mengaku diri sebagai seorang raja, ratu, tetapi bertingkah laku itu sangat jauh sekali dari karakter raja dan ratu. Raja yang zolim, ratu yang lalim. Nah, itu jatuhnya di sini kalau mari lihat. Semakin diberikan kekuasaan, misalnya ya, semakin diberikan tanggung jawab, ini tidak bisa, tidak siap dalam mengemban tanggung jawab. Lah orang ngerapikan diri sendiri saja tuh, masih belum mampu, gitu ya. Bagaimana mungkin bisa akan bertanggung jawab kepada orang lain, katakanlah begitu ya. Kemauan saja yang ada berpasangan, tetapi kecakapan dalam berpasangan, kecakapan dalam relationship, saya rasa masih kudu banyak belajar lagi lah, gitu lah. Nah di sana ya, ini mandek secara pertumbuhan. Energi apinya di sini bisa energi api tuh yang justru membakar, bukan yang menghangati. Lah menghangati diri sendiri tidak bisa soalnya gitu ya. Bagaimana mungkin bisa menghangati orang lain? Ramah kepada diri, bisa ramah banget tetapi culas kepada orang lain, bisa di sana. Atau vice versanya, memang ke diri sendiri tuh udah keras banget, sehingga ke orang lain juga akan berlaku yang sama, keras, saklek di sana. Ini bisa kayak energi mau menerkam orang, gitu ya. Atau justru vice versanya, lemah sekali. Ini goyah sekali. Kepribadian itu tuh tidak jelas, gitu ya. Berubah-ubah kepribadian, gitu. Bisa ini takut ditolak ketika tampil dengan apa adanya sehingga pura-pura menjadi orang besar. Atau dia tidak menyadari potensi-potensi diri dia yang di situ potensi yang wah, sehingga dia mengkerenyit, dia mengkecilkan diri dia sendiri, gitu ya. Dia seolah-olah di sini bisa kayak tidak menghargai, tidak menghormati diri dia sendiri. Nah di sana ya ada kepesimisan di sana, ada keapatisan di sana, atau justru ada arogan di sana. Nah itu dia antara dua itu gayanya, arogan banget, gitu, keras banget, gitu ya. Mau mendominasi,
Nah di sana sibuk melakukan hal-hal tuh yang nggak penting, gitu ya. Jadi itu kalau mari lihat ini orangnya bisa nggak stabil, gitu loh. Bisa memang orang ini tuh kondisinya sedang tidak punya apa-apa, tetapi berlagak seperti seisi dunia ini adalah miliknya dia. Bisa ini orangnya tuh kayaknya tidak setia, mencari laki-laki atau mencari perempuan itu hanya demi kepentingan gagah-gagahan, kepentingan pengakuan dia keren, atau kepentingan cuan. Nah kayak gitu ya. Jadi sebagai pasangan, semangat dia sebagai pasangan itu nggak ada. Bisa orangnya di sini tuh kayak pemalas banget, tidak melakukan apa-apa, terlalu banyak pasifnya. Nah bisa yang seperti itu ya. Nah bertemu dengan pasangannya, saya rasa jika dia mau membuka diri, jika dia mau mengenali ego-ego diri dia sendiri, sebenarnya orang ini sebagai si pasangan dia itu hadir ya. Sebenarnya kalau Gemininya mau, dia ini bisa hadir sebagai sosok seseorang tuh yang menyembuhkan. Ini sebenarnya ini Gemini ini saya rasa dia melenceng dari koridornya dia sebagai fitrahnya manusia gitu loh. Dia melenceng di sini, terlalu cenderung ke kiri ya, yang di situ akhirnya dia mengkecilkan dirinya dia, atau dia terlalu cenderung ke kanan sehingga dia mendewakan diri dia sendiri. Nah, jadi pasangannya ini sebenarnya bisa datang jika Gemini mau. Orang ini bisa datang sebagai teman seperjalanan menuju menuju ke kesejatian diri, gitu ya. Karena kalau Maria bisa orang ini tuh sebenarnya dia tuh tidak merendahkan, tapi bisa Gemini membaca tindakan-tindakan pasangannya ini sebagai tindakan yang merendahkan dia, mencabik-cabik harga dirinya dia, mencolek egonya dia, gitu ya. Sehingga jangan heran apabila hanya kemarahan saja yang menjadi tampilan, gitu ya, dari Gemini ini sendiri. Wajahnya Gemini ini bisa wajah yang sangat-sangat keras. Nah, namun itu tadi ya, apapun yang dipilih Gemini, terlalu ekstrim ke kiri mengkecilkan diri ataupun terlalu ekstrim ke kanan mendewakan diri, yang satu-satunya yang akan hancur di sini adalah ego dia sendiri. Nah, kayak gitu ya. Dia nanti yang akan patah sendiri, ada the tower di sini. Saya rasa untuk bulan Oktober ini, hidupnya Gemini ini untuk urusan asmara bisa tuh akan yang sangat terobok-obok sekali, gitu ya. Bisa dia kayak ngerasa bahwa dia di sini itu akan hancur, gitu ya. Tetapi ini yang hancur itu adalah egonya diri. Nah gitu ya. Jadi dia akan diajak semesta untuk menyaksikan kalau kamu mengkerenyitkan dirinya kamu sendiri, kalau kamu mengkecilkan diri kamu sendiri, kamu akan nyungsep masuk ke neraka ketujuh. Kalau kamu mendewakan diri kamu sendiri, kamu akan seolah-olah terbang ke langit ketujuh. Dan begitu kamu mengetahui fakta dan kenyataan bahwa kamu adalah manusia, bukannya dewa, kamu akan terhantam, terbanting dengan begitu kuatnya. Nah, di sana ya. Jadi bisa di sini untuk bulan Oktober Gemini akan mengambil langkah-langkah yang bisa itu akan membuat kerusakan bagi hidup dia sendiri. Kalau pasangannya ini mari lihat tanpa ataupun dengan Gemini, dia bisa-bisa aja nih, gitu ya. Orangnya tulus kalau mari lihat. Orangnya tulus. Orangnya di sini tuh bisa kayak nggak neko-neko. Nah, dia di sini pengorbanan dia tuh mari lihat tuh sudah pengorbanan yang bijaksana. Jadi apabila dia keluar dari hidupnya Gemini, itu karena dia berdasarkan tolak ukur kebijaksanaannya dia, aku harus menyelamatkan diriku, gitu ya. Aku nggak boleh jadi pahlawan kesiangan bagi hidupnya Gemini. Aku nggak akan di situ
hancur gitu ya, terikut hancur di sana. Walaupun aku mencintai Gemini, walaupun aku menyayangi dia dengan tulus, tetapi apabila dia memilih untuk nyungsep masuk ke neraka, membakar diri dia sendiri, aku nggak akan mau. Nah kayak gitulah, kayak gitu dia pasangan dari Gemini ini di tebaran, apa adanya tebaran ini. Lagi-lagi harus mari ingatkan, dalam kehidupan nyata ini bisa bolak-balik gitu ya. Bisa ini ternyata adalah energi dari Gemininya yang luar biasa menanjak ini ya. Nah, yang mari katakan di sini energi yang justru turun ke bawah ini, kan di sini energi Gemini, tapi dalam kehidupan nyata itu bisa ternyata adalah energi dari pasangan Gemini. Nah, kita ya. Jadi apapun yang Gemini lakukan di sini, saya rasa itu lebih kayak hanya bisa memenangkan diri dia sendiri. Jangan macam-macam ya. Jangan salah paham. Orang yang apatis, orang yang mengibai diri dia sendiri, orang yang mengkecilkan diri dia sendiri, itu juga sebenarnya bentuk dari narsistik. Gitu ya. Dia haus akan rasa iba, pengakuan bahwa hidup dia tuh hancur, katakanlah gitu ya, bahwa hidup dia tuh tidak berdaya gitu. Kadang-kadang ego itu menyaru, kalau nggak ya tadi kayak dewa-dewi gayanya, dia akan bisa menyaru sebagai aku adalah orang termiskin di dunia. Gitu ya, aku adalah orang termenderita di dunia. Aku adalah orang yang tak berdaya sedunia, sejagat raya ini. Sehingga kamu berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhanku. Datang tuntutan-tuntutan yang sangat-sangat berlebihan. Gitu ya. Atau biarkan aku, abaikan aku gitu ya. Masih sibuk dia dengan penderitaannya dia. Kok rasanya makin menderita itu dia menjadi seperti hero, seperti pahlawan. Nah, kayak gitu tuh ego tuh mainnya. Topeng-topengnya akan seperti itu. Jadi sebenarnya ini Gemini sedang sibuk berdrama dengan diri dia sendiri. Dan orang-orang seperti ini dia tuh akan gentar menghadapi perubahan. Gitu ya. Jika misalnya dia di sini ditinggalkan oleh pasangannya, dia akan menjadi seseorang tuh playing victim. Kamu menghancurkan aku, kamu menyakiti aku, kamu melukai aku. Tetapi dalam berinteraksi bisa saja gaya interaksinya itu justru mempersulit pasangannya. Nah, kayak gitu ya. Tapi itu tadi, walaupun misalnya orang ini, si pasangan ini bergerak menjauh dari Gemini, tapi saya yakin dia akan tetap memohonkan, bersujud dalam doanya untuk berharap hal-hal yang terbaik yang akan terjadi kepada Gemini. Dan bisa jadi orang ini tuh akan mau dimintai tolong, walaupun mungkin statusnya telah berbeda di sini, tapi dia mau di situ dimintai tolong, mau datang membantu, mau datang memberikan pencerahan, memberikan kelegaan kepada Gemini, tetapi tentu saja sesuai dengan kebijaksanaannya dia. Oke. Jadi ini orang masih stuck muter-muter dalam permainan ego dia sendiri, dalam topeng yang bermacam-macam ragam sebagai manusia. Gitu ya, ini energi dari Gemini ya. Tetapi si pasangannya Gemini ini sudah mulai kayak membuka diri, mulai fleksibel, mulai menghayati tentang kehidupan. Dalam pembacaan ini ya, dipengaruhi oleh energi dari Sun, Moon, Rising, Venus. Ini bisa hanya sekedar energi, bukan menunjukkan zodiak dengan siapa Gemini sedang berdealing ya. Pisces, Scorpio, Cancer, Sagittarius, Leo, Aries. Kemudian ada energi dari Aquarius di sana. Ada energi dari sesama Gemini di situ. Hadir energi dari Virgo, ya, energi Scorpio, energi Cancer, energi Aquarius. Itu yang paling mendominasi. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.